Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Kata orang ini adalah kue apem versi terbaru. Saya menyebutnya ini brudel mini kukus ya teman-teman. Yang cara buatnya sangat mudah, satu telur cukup diaduk-aduk saja. Pas banget buat ide jualan karena modal yang digunakan sangat irit. Yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton cara buatnya, resepnya sampai dengan selesai ya. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Ada 1 saset milk juice, ini minuman serbuk. Kemudian masukkan ke dalam wadah kecil dan larutkan dengan 2 sendok air panas. Jika sudah larut, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk rasa sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah adonan 150 gram gula pasir, 1 butir telur utuh ukuran sedang cenderung besar. Kemudian masukkan sekitar 50 gram atau 1 sendok makan penuh dan sejumput garam. Jangan lupa juga tambahkan vanili bubuk. Ini bisa diganti dengan vanili cair ya. Selanjutnya bahan-bahan yang telah masuk ini kita aduk-aduk dulu ya, dengan menggunakan whisk saja. Jika teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh, tapi kalau menggunakan mixer mungkin jangan terlalu menggunakan kecepatan tinggi ya, sedang saja. Kemudian jika sudah larut dan memutih seperti ini adonannya, masukkan 1 saset susu kental manis putih. Lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Untuk selanjutnya sediakan 250 ml air. Masukkan ke dalam mangkok adonan bersamaan dengan 250 gram tepung terigu. Keduanya dimasukkan bersamaan tapi secara bertahap ya, sedikit demi sedikit seperti ini. Sambil adonannya terus diaduk-aduk sampai sedikit demi sedikit tepung terigu dan air habis masuk ke dalam adonan. Lalu ini diaduk-aduk terus sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Jika masih ada yang bergerindil, selanjutnya setelah menjadi adonan boleh disaring seperti ini ya. Saring adonan sampai dengan selesai, sampai benar-benar dipastikan tidak ada lagi bahan yang menggumpal, dan ini akan menghasilkan adonan yang lebih lembut sempurna ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai, disaring seperti ini. Setelah itu masukkan ragi instan 1 sendok teh penuh. Jika menggunakan sendok makan, setengahnya saja teman-teman. Kemudian aduk lagi sampai kecampur merata raginya seperti ini. Dan di tahap berikutnya adonannya kita akan pisahkan dulu sebanyak 3-4 sendok makan atau sesuaikan dengan kebutuhan atau secukupnya saja ya. Jadi jangan banyak-banyak juga. Kemudian jika sudah dipisahkan, baru kita masukkan larutan milk juice, minuman serbuk yang sudah kita larutkan tadi di awal. Aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan adonan. Karena ini warna pinknya jadi pudar ya teman-teman. Jika ingin lebih bagus, tambahkan warna senada. Saya tambahkan pasta strawberry sesuai dengan minuman serbuk milk juice yang saya masukkan tadi ya, rasa strawberry ya teman-teman. Ini secukupnya dimasukkan pastanya. Aduk-aduk seperti ini. Nah, ini sudah cukup seperti ini untuk warnanya. Kemudian setelah itu baru diistirahatkan kurang lebih 30 menit. Dan kedua adonan yang dipisahkan ini juga ditutup, diistirahatkan juga. Setelah 30 menit kemudian, kita buka lagi masing-masing tutupnya. Selanjutnya ini aduk yang di wadah besar yang adonan warna pink, dan yang ini juga kita aduk-aduk ya seperti ini. Selanjutnya saya pisahkan lagi, saya bagi 2 lagi sama rata. Ini akan saya beri 2 warna lagi ya teman-teman. Satu bagian saya beri pemutih khusus makanan,
yang sudah dilarutkan dengan air panas. Jika tidak ada boleh di skip. Kemudian satu bagian lagi saya beri pasta dark coklat. Ini warnanya sengaja saya bikin agak pekat ya teman-teman, jadi supaya nanti motifnya kelihatan. Aduk sampai benar-benar tercampur merata pasta dark coklatnya. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini dan gelas takar seperti ini. Lanjut siapkan cetakan yang sebelumnya ini sudah diolesi dengan margarin. Untuk margarin kita oleskan merata tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita tuangkan adonan warna pink ke dalam cetakan. Ini namanya cetakan Tulban Mini ya. Banyak teman-teman yang bertanya. Ini ukurannya, diameternya kurang lebih 6 cm, tinggi kurang lebih sekitar 3 cm. Dan ini saya tuangkan adonannya 3/4 dari cetakan saja. Selanjutnya jika sudah selesai mengisi cetakannya, kita ke tahap pembuatan motifnya. Ini saya membuat motifnya dengan warna coklat dulu. Kita semprotkan melingkar, kemudian warna putih melapisi yang sudah ada, kemudian kita buat lagi di tengahnya satu kali lagi dengan yang warna coklat lagi, dan dilapisi lagi dengan yang warna putih seperti ini. Kemudian kita coretkan seperti yang terlihat di video. Caranya sangat mudah dan simpel ya teman-teman. Lakukan lagi seperti tadi. Beri lingkaran 2 kali di bagian luar dan di bagian dalam dengan kedua warna yang sudah dipisahkan tadi. Yang pertama saya buat yang ini coklat dulu, kemudian dilapisi dengan yang putih. Lalu coretkan untuk motifnya seperti yang terlihat di video. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di tahap ini sudah harus dipanaskan untuk kukusannya ya. Ini sudah mendidih, dan kita ketika sudah memasukkan kukusannya, ini apinya harus di set sedang cenderung kecil saja, jadi jangan terlalu besar. Kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Dan ini hasilnya cantik banget. Brudel cake mini kukus atau apem versi terbaru. Ini untuk rasanya enak banget, empuk banget. Hasilnya memuaskan, lembut meskipun hanya dibuat dengan 1 butir telur, dan itu pun cuma diaduk-aduk saja. Seperti yang terlihat di video, ini lembut banget hasilnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba resepnya, silahkan dicoba. Ini pas banget buat ide jualan karena modal yang digunakan sangat sedikit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ke channel YouTube Dapur Alpiah dan sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Lagi populer banget bikin bolu 1 telur dan hasilnya segemoy ini. Kamu bisa menyebutnya ini bolu ragi mini, atau saya menyebutnya brudel cake mini kukus. Cara membuatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk saja menggunakan 1 butir telur. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya, resepnya sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya ya. Oke, langkah pertama, sediakan 200 ml air hangat. Saya masukkan bersama santan instan kara ukuran 65 ml, jadi totalnya menjadi sekitar 265 ml. Kemudian ini diaduk sampai larut santannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan mangkok adonan, masukkan 150 gram gula pasir, 1 butir telur utuh ukuran sedang, masukkan margarin 1 sendok makan penuh seperti ini, dan sejumput garam. Kemudian ini diaduk-aduk sampai menjadi larut.
putih dan mengental. Kurang lebih sekitar 2-3 menit ya, sampai gulanya sedikit larut dan memutih seperti ini. Jika sudah seperti ini, kemudian kita masukkan 1 saset susu kental manis. Aduk kembali sampai tercampur merata, cuma sebentar sampai larut susu kental manisnya. Jika sudah, kemudian kita masukkan santan yang sudah disiapkan tadi. Ini saya masukkan terlebih dahulu santan sambil mengaduk gulanya yang masih ada kerentes-kerentes gitu. Jadi ini lalu kita masukkan juga tepung terigunya 250 gram. Sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, saling bergantian bersama santan. Seterusnya seperti itu, santan dulu, baru terigu sedikit-sedikit, lalu santan lagi dan terigu lagi sampai benar-benar habis. Lakukan sampai dengan selesai. Aduk terus adonannya sampai benar-benar menjadi licin seperti ini. Akan tetapi jika masih agak bergerindil, untuk lebih yakin dan lebih maksimal, adonannya disaring seperti ini ya, supaya benar-benar lembut dan tidak ada bahan yang bergerindil ya. Lakukan proses menyaring sampai dengan selesai seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian bagian bawahnya juga kita ambil karena masih ada sisa-sisa adonan di bawah saringannya seperti ini. Jika sudah selesai disaring, kemudian masukkan ragi atau 1 sendok teh permipan, masukkan ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan larut raginya. Jika sudah larut raginya, selanjutnya tahap berikutnya boleh diistirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit. Jika sudah 30 menit, dibuka lagi tutupnya dan diaduk-aduk kembali supaya mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu pisahkan 3-4 sendok makan atau secukupnya. Ini buat motifnya, dan ini akan saya bagi 2 lagi, 2 wadah. 1 wadah saya beri pasta atau pewarna kuning tua seperti ini. Kemudian 1 bagian lagi saya beri pemutih khusus makanan yang sudah dilarutkan. Aduk sampai tercampur merata. Dan yang di mangkok besar, ini saya beri pasta dark coklat ya teman-teman. Ini agak pekat supaya nanti hasilnya makin cantik. Aduk-aduk sampai tercampur merata untuk pasta dark coklatnya. Untuk selanjutnya, yang untuk buat motifnya saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan yang 1 bagian besar saya simpan di gelas takar. Selanjutnya sediakan cetakan tulban mini. Ini olesi dengan margarin secukupnya. Kemudian kita masukkan adonan yang warna coklat ke dalam cetakan 3/4-nya saja. Lakukan sampai dengan selesai untuk mengisi cetakannya dengan adonan yang warna coklat. Lanjut kita ke tahap pembuatan motif. Untuk motif ini kita dahulukan yang warna kuning. Kita buat titik seperti ini, 4 titik atau 4 bulatan dengan 4 garis lurus. Kemudian lingkari dengan warna putih yang titik warna kuning tadi seperti yang terlihat di video. Lanjut kita beri garis juga untuk warna putihnya, lalu kita coret melingkar seperti yang terlihat di video. Lanjut kita lakukan lagi seperti tadi ya. Kita buat titik dengan menggunakan adonan warna kuning seperti ini. Lakukan hal yang sama juga dengan adonan warna putih. Ini melingkari titik kuning dan melapisi garis yang sudah ada. Lakukan seperti itu, seperti yang terlihat di video. Nah, ini sudah selesai, kemudian akan saya kukus. Ini sudah dididihkan sebelumnya kukusannya. Ketika sudah masuk, apinya jangan besar-besar. Kukus kurang lebih sekitar 15 menit dengan api sedang ke kecil. Jika sudah 15 menit kita cek dan kita buka. Ini dia hasilnya. Sangat gemoy banget.
Ini bisa kita lihat motifnya pun sangat cantik. Tips untuk supaya brudelnya atau kuenya motifnya tidak tenggelam, jadi adonannya jangan terlalu encer. Nah, ini dia hasil akhirnya ya teman-teman. Bolu mini ragi atau brudel cake mini kukus. Kita buka dari cetakannya seperti ini, hasilnya cantik banget, empuk dan lembut. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Buat yang tertarik untuk mencobanya, silahkan dicoba, sangat mudah. Cara membuatnya cuma diaduk-aduk, hasilnya lembut dan empuk. Terima kasih untuk sahabat dapur Alfiah yang sudah subscribe, yang selalu setia menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Awalnya iseng saja, di rumah cuma ada 1 butir telur. Bingung banget mau dibuat apa, akhirnya aku bikin ini aja. Rasanya enak, hasilnya empuk dan lembut, gembul. Itu pun cara buatnya cuma diaduk-aduk. Resepnya juga bisa dijadikan ide jualan atau untuk acara-acara spesial di rumah. Yang mau resepnya silahkan simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke bahan pertama. Ada jus pandan, ini kurang lebih sekitar 200 ml. Tambahkan 65 ml santan instan atau santan kara. Kita akan aduk rata seperti ini dulu. Kemudian sediakan panci, masak di atas kompor dengan api sedang ke kecil sampai mendidih. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang disimpulkan, kemudian diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih supaya tidak pecah santan. Jika sudah mendidih, kemudian matikan kompornya. Lalu kita masukkan lagi ke wadah dan biarkan sampai dingin suhu ruang. Kemudian jika sudah dingin, kita sediakan mangkok adonan, masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian 1 butir telur utuh ukuran sedang cenderung besar. Masukkan 2 gram vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian 1 sendok penuh makan margarin. Dan jangan lupa tambahkan seujung sendok makan garam. Lalu bahan-bahan yang sudah masuk ini diaduk sampai tercampur rata, sampai larut gula menjadi kental dan putih. Kurang lebih saya aduk sekitar 2-3 menit sampai putih seperti ini. Kemudian jika sudah, lalu jangan lupa tambahkan 1 saset susu kental manis putih seperti ini, lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Langkah selanjutnya, kemudian santan yang sudah dimasak tadi dan sudah dingin suhu ruang kita masukkan secara bertahap, bergantian dengan tepung terigu sambil diaduk seperti ini ya, sampai benar-benar tidak ada tepung yang bergerindil. Ini saya masukkan kedua bahannya secara bertahap, tepung terigu, santan seperti itu bergantian sambil terus diaduk-aduk. Aduk-aduk terus, pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika masih kurang airnya boleh disesuaikan. Kemudian kita masukkan pasta pandan ya, karena ini warna jus pandannya tadi agak pudar, jadi ini kita tambahkan supaya makin cantik dengan pasta pandan secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk memastikan supaya adonan lebih sempurna lembutnya, ini saya saring seperti ini teman-teman. Disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil lagi. Lakukan proses menyaring adonan sampai dengan selesai. Kemudian rapikan yang ada di saringannya, kita ambil seperti ini ya teman-teman. Kemudian aduk kembali. Di langkah berikutnya campurkan permipan atau ragi instan kurang lebih 1 sendok teh penuh seperti ini.
Kemudian masukkan ke dalam adonan, aduk lagi sampai benar-benar larut dan tercampur rata. Lanjut rapikan adonannya, kemudian ditutup, istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Jika sudah 30 menit, dibuka lagi tutupnya, kita aduk kembali. Kita kempeskan lagi udara yang ada di dalam adonan. Selanjutnya siapkan cetakan. Ini cetakannya jangan lupa diolesi sedikit dengan minyak goreng ya, tipis-tipis saja. Kemudian untuk adonannya saya masukkan ke dalam gelas ukur seperti ini supaya lebih mudah. Ini saya masukkan adonannya ke dalam cetakan kurang lebih antara setengah cetakan sampai 3/4 dari cetakan. Yang penting jangan sampai penuh ya teman-teman, karena ini nantinya akan mengembang. Lakukan sampai dengan selesai. Ke dalam cetakan kita masukkan adonannya seperti ini. Jika sudah, kemudian lanjut kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kukusannya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian jika sudah masuk, kita kecilkan apinya. Kukus kurang lebih sekitar 25 menit dengan api yang sangat kecil. Karena jika terlalu besar sedikit saja, nanti adonannya atau kuenya terbelah atau rusak ya. Jadi jika ingin mulus seperti ini harus gunakan api kecil. Dan ini dia hasilnya, bagus banget, mulus, gembul sampai semua cetakannya penuh seperti ini. Lanjut keluarkan dari cetakannya. Ini dia hasilnya, empuk dan lembut. Untuk tampilan seperti ini saja sudah terlihat enak dan ini sudah bisa kita cicipi ya teman-teman. Tapi jika ingin rasanya lebih enak lagi supaya tidak bosan, boleh kita semprotkan buttercream di bagian lubangnya seperti ini ya. Selain rasa lebih enak dan tampilannya juga makin lebih mewah dan cantik. Tambahkan lagi selai stroberi di atasnya seperti ini. Jadi kue biasa terlihat sangat spesial. Nah, buat teman-teman, itu dia tadi ya cara buat bolu kukus yang terbuat dari 1 telur. Dan itu pun buatnya cuma diaduk-aduk. Hasilnya empuk, lembut, gembul, dan cantik banget. Pas banget dijadikan ide jualan untuk acara arisan, acara spesial di rumah, atau ketika ada acara spesial teman berkunjung. Yang tertarik dengan resepnya silahkan dicoba. Yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpiah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alpiah YouTube channel. Bikin kue yang satu ini sangat enak, sehat, dan tanpa pewarna sama sekali. Hasilnya cantik, empuk, dan lembut. Buatnya mudah, cukup diaduk-aduk saja. Hanya menggunakan 1 butir telur, ditambah ubi ungu, pastinya enak banget. Bisa untuk cemilan sehari-hari atau untuk ide jualan. Yang mau tahu resepnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya ya. Oke, bahan pertama ada ubi ungu yang sudah dikukus. Ini beratnya kurang lebih sekitar 150 gram. Langkah berikutnya, ubi ungu kita haluskan seperti ini selagi masih panas ya, supaya mudah. Ini saya menggunakan ulekan yang dilapisi dengan plastik. Atau boleh gunakan cara lain. Yang penting ubi ungunya sudah bisa dilembutkan, dihaluskan seperti ini. Kemudian masukkan 150 gram gula pasir di mangkok adonan. Lanjut masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Kemudian vanili bubuk secukupnya, boleh diganti dengan vanili cair. Lalu masukkan 1 sendok penuh makan margarin dan sejumput garam. Lalu kita aduk menggunakan hand whisker seperti ini. Jika teman-teman ada mixer juga boleh gunakan. Jika tidak ada, boleh gunakan cara seperti ini.
Kemudian ini diaduk 2-3 menit sampai putih seperti ini ya adonannya ya, sampai benar-benar larut gulanya. Jika sudah, kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi di awal. Supaya lebih mudah mengaduknya, supaya lebih licin, tambahkan 1 saset susu kental manis. Lanjut juga masukkan 65 ml santan instan atau santan kara. Kemudian ini kita aduk ya sampai larut, sampai tercampur rata. Di tahap ini masih terlihat kasar untuk ubi ungunya, untuk adonannya. Nah, aduk-aduk saja sampai tercampur merata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini saya masukkan 2 tahap ya, sambil dimasukkan air. Untuk airnya ini saya gunakan 200 ml dulu. Kemudian dimasukkan secara bertahap, bergantian dengan 250 gram tepung terigu. Ini sudah masuk 250 gram tepung terigu dan 200 ml air. Nah, jika tidak menggunakan ubi ungu, ini sudah cukup ya untuk airnya karena sudah ada santan tadi. Karena ada tambahan ubi ungu, jadi adonannya terlihat kental, jadi boleh tambahkan teman-teman sedikit-sedikit airnya, tapi sesuaikan saja. Jadi untuk total air 250 ml air ditambah kara sekitar 65, jadi kurang lebih ada 300 ml ya teman-teman untuk total airnya. Jadi untuk santan juga harus dihitung. Ini kita saring untuk memisahkan serat-serat halus dari ubi ungunya. Seperti ini. Jika sudah selesai disaring, kemudian kita rapikan di bawah saringannya seperti ini. Ini sangat bagus banget jika sudah disaring seperti ini, akan lebih lembut. Di tahap berikutnya sediakan ragi atau permipan. Ini ada kurang lebih 11 gram. Untuk satu kemasan ini bisa untuk adonan 1 kilo ya teman-teman. Jadi ini saya gunakan sekitar 1 sendok teh saja. Kemudian masukkan ke dalam adonan dan aduk kembali sampai benar-benar larut tercampur rata. Lanjut ditutup. Kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit adonan sudah mengembang. Kita kempeskan lagi adonannya dan aduk kembali. Kemudian sediakan cetakan. Olesi dengan minyak tipis-tipis saja, jangan kebanyakan. Jangan ada minyak yang menggenang di bawah cetakan ya, karena akan menyebabkan kuenya bantat atau menciut. Kemudian masukkan adonan. Ini saya gunakan gelas ukur seperti ini supaya lebih mudah saat menuangkannya. Ini saya tuangkan kurang lebih sekitar 3/4 dari cetakan. Seperti ini, lakukan sampai dengan selesai seluruh cetakan diisi dengan adonan. Nah, jika pun tidak ada ubi ungunya, teman-teman hanya menggunakan adonan tepung terigu saja, itu bisa ya teman-teman. Mungkin kadar airnya bisa dikurangi. Dan untuk pewarnanya boleh diganti dengan pasta taro atau pasta atau pewarna ungu. Kemudian ini kita kukus dengan api kecil selama kurang lebih 15-20 menit. Jika tutup kukusan tutup panci biasa atau datar, lapisi dengan kain supaya tidak menetes untuk uap airnya ke kue ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah kurang lebih 20 menit. Hasilnya gembul banget. Setelah dingin baru kita keluarkan dari cetakannya seperti ini. Kemudian selesaikan semuanya, keluarkan dari cetakannya seperti ini. Dan kita tata seperti ini. Ini kurang lebih hasilnya menjadi sekitar 13-15 piece jika tidak ada yang gagal ya teman-teman. Cantik banget hasilnya. Meskipun menggunakan 1 butir telur, hasilnya gembul dan empuk banget. Untuk warnanya cantik meskipun tanpa tambahan pewarna sama sekali. Lentur banget, lembut. Teman-teman boleh buktikan resepnya, coba di rumah. Pas banget buat ide jualan untuk cemilan. Ini dia bolu kukus ubi ungu yang sangat enak.
Buat teman-teman sahabat dapur Alfiah yang selalu setia menonton dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat, resepnya bisa digunakan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ditunggu, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.